Meningkatkan keterampilan masyarakat agar nantinya mereka dapat berwirausaha sendiri, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Disnaker PMP TSP, Senin 21 November menggelar pelatihan berbasis kompetensi tata kecantikan bagi masyarakat atau make up artist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Arif Trisastiawan, SSTP MSI. Pelatihan berbasis kompetensi tata kecantikan bagi masyarakat atau pelatihan makeup artist yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Disnaker PMP TSP diikuti oleh 47 peserta yang merupakan eks-pekerja pabrik rokok dan masyarakat pencari kerja. Dan juga tak lupa kepada para peserta pelatihan tata kecantikan makeup artist yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di Hotel Max One untuk mengikuti kegiatan pelatihan tata kecantikan makeup artist. Semoga apa yang akan kita ikuti dalam 1 minggu ini memberikan bekal bagi kita semua untuk keterampilan dalam beraktivitas bekerja ataupun berusaha. Amin ya robbal alamin. Susunan acara kegiatan pelatihan tata kecantikan makeup artist yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 November tahun 2022, tempat di Hotel Max One Malang, Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 75A, Kota Malang. Mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kabid Tenaga Kerja, yaitu Ibu Insinyur Titis Andayani MM. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Pimpinan LKP Amelia, Ibu Lis Herdiana SE. Yang saya hormati, Ibu Bapak narasumber, instruktur, pendamping. Sebelum pelatihan dimulai, terlebih dahulu diawali dengan pembukaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja Titis Andayani dalam sambutannya mengatakan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 47 peserta. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar nantinya mereka mampu berwirausaha sendiri. Pembukaan pelatihan tata kecantikan MUA dalam kondisi sehat walafiat. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan sistem pelatihan kerja nasional di daerah. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakan pelatihan tata kecantikan MUA adalah untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kompetensi peserta di bidang tata kecantikan MUA yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal mencari kerja atau memulai usaha yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Waktu dan tempat. Pelaksanaan pelatihan tata kecantikan MUA akan dilaksanakan selama 66 hari, di mana 5 hari untuk pelaksanaan pelatihan dan 1 hari untuk pelaksanaan uji kompetensi. Dilaksanakan mulai hari Senin sampai Sabtu, tanggal 21 sampai 26 November 2022, bertempat di Hotel Max One, Jalan Jagung Suprapto nomor 75A, Malang. Kegiatan pelatihan tata kecantikan MUA diikuti oleh 47 orang, terdiri dari pekerja pabrik rokok ter-PHK, dan masyarakat pencari kerja di Kota Malang. Anggaran penyelenggaraan pelatihan tata kecantikan MUA dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, tahun anggaran 2022. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Akhirnya kami mohon dengan hormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja PM dan PTSP Kota Malang untuk berkenan memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan pelatihan tata kecantikan MUA tahun 2022. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu peserta pelatihan berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa Sementara itu, Kepala Disnaker PMP TSP Arif Trisastiawan yang membuka pelatihan ini dalam sambutannya mengatakan, pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ter-PHK dari pabrik rokok dan masyarakat pencari kerja, agar nantinya mereka mempunyai keterampilan yang bisa digunakan untuk berwirausaha. sementara untuk mencari pekerjaan baru bukan hal yang mudah, karena itu terkait dengan kesempatan, kompetensi, keterampilan, dan lapangan pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam bidang kecantikan, maka dipandang perlu melaksanakan pelatihan tata kecantikan ini, atau yang lebih tren sekarang disebut makeup artist atau MUA. Pelatihan MUA ini masih banyak diminati oleh masyarakat karena peluang kerja yang sangat tinggi, serta kebutuhan di masyarakat juga tinggi. Pelatihan makeup artist ini sangat dibutuhkan agar peserta bisa menambahkan ilmu yang mumpuni dan maksimal sehingga bisa diminati oleh konsumen.
Bapak Ibu sekalian, terutama para peserta, coba nanti di browsing kita lihat ya. Ada namanya makeup artis yang terkenal. Laki-laki namanya Bubah Alfian. Di YouTube-nya ada ya. Bubah Alfian ini dulu belajar makeup artisnya otodidak. Kalau ibu-ibu sekalian, bapak sekalian ini sudah dapat selangkah lebih maju. Karena ada pelatihan dan silakan oleh pemerintah Kota Malang. Jadi ada dasar-dasarnya. Dulu Bubah Alfian ini digaji sekali tarif itu 50.000 sekali tarif. Tetapi sekarang tarifnya itu antara 8 juta sampai 15 juta sekali event. Bayangkan kalau nggak usah banyak-banyak ya Bu Titis ya, 10 aja 1 bulan. Apalagi sekarang musim nikah ya. Iya. Musim nikah. Terus yang kedua ada lagi namanya Benu Sorumba. Ada di internet. Coba dilihat Benu Sorumba ini tarifnya luar biasa. Paling murah 20 juta. Bahkan rekor kemarin dia makeup artist dibayar 250 juta. Luar biasa sekali. Kenapa bisa seperti ini? Ternyata para makeup artist ini mereka selain menambah skillnya, menambah kemampuannya, juga mempromosikan apa yang menjadi hasil dari karyanya, makeup artistnya ini melalui media sosial. Omong kosong kalau panjenengan bagus tetapi tidak ada promosi. Sebagus apapun tidak akan pernah dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu saya minta ketika nanti skillnya sudah bagus, sudah mengembangkan semua ilmu yang sudah diberikan oleh pelatih pada hari ini, jangan lupa promosinya. Sekarang tidak usah jauh-jauh ibu promosi bikin banner, tidak seperti itu sekarang. Kepala Disnaker PMP TSP juga berharap dengan dibekali keterampilan, nantinya peserta bisa membuka usaha yang kemudian selain meningkatkan kesejahteraan, mereka juga dapat membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Kota Malang selain kota pariwisata juga kota pendidikan. Hampir setiap bulan itu ada mahasiswa yang wisuda. Ini potensi yang sangat luar biasa yang ada di Kota Malang, yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain yang ada di Jawa Timur khususnya. Untuk itu promosi-promosi selain nanti dilaksanakan secara mungkin punya tempat untuk buka usaha, tapi juga dimanfaatkan melalui media-media sosial yang saat ini lagi tren, terutama TikTok ya. Para TikToker ini harusnya memanfaatkan apa yang menjadi peluang usaha tersebut. Juga melalui WhatsApp, status-status bisa disampaikan, hasil-hasilnya bisa diposting seperti di melalui media sosial tersebut, sehingga masyarakat luas bisa tahu dengan hasil yang dilakukan oleh para makeup artist ini, sehingga mereka tahu bahwa di sini si A, si B ini punya kemampuan yang bisa digunakan untuk sekali makeup. Rata-rata pada saat sekarang ini untuk makeup artist antara 250.000 sampai 500.000 itu yang belum terkenal. Bahkan yang namanya Bubah Alfian ini hanya dibayar pada saat itu Rp50.000 sekali dia buka. Ternyata karena dia profesional, bagus kinerjanya, bagus hasilnya, promosinya media sosial luar biasa, sekarang bisa tembus sampai 15 juta. Karena 1 bulan dia bisa make up 10 aja, sudah 150. Kalah gajinya kepala dinas, kalah gajinya Bu Titis ya Bu ya. Jauh banget. Untuk itu saya minta kepada yang hadir sekarang ini, terutama pada peserta makeup, jangan menyerah, jangan bilang saya nggak bisa seperti itu, jangan. Bubah Alfian tidak berbeda dengan bapak semua yang hadir di sini. Kebetulan yang pesertanya cuma perempuan, nggak ada laki-laki. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda. Dia malah bekerja pada saat itu belajar otodidak. Bertanya ke sana, bertanya ke sana seperti itu. Nah, ini sudah dilatih dari LKP Amelia yang punya kompetensi, sudah bersertifikat, sehingga bisa ditanyakan, Bu kalau seperti ini bagaimana, Bu kalau seperti ini bagaimana. Ada satu langkah lebih maju dibandingkan dengan Bubah Alfian pada saat itu. Ini hanya satu, saya kasih 2 contoh aja, Bubah Alfian dan Benu Sorumba. Masih banyak makeup artist yang terkenal yang di Indonesia yang pada saat itu memang belajarnya secara otodidak, dan saat ini sudah dimanfaatkan oleh banyak dari kalangan saya sampai dalam biasa sampai dengan yang di kalangan artis yang berani membayar mahal untuk penampilan yang lebih baik. Karena perlu ketahui pangsa pasar di Kota Malang ini sangat luar biasa sekali.
banyak wisatawan yang ada di Kota Malang, banyak event-event yang digelar di Kota Malang, dan banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Malang. Apalagi pada saat menjelang hari-hari yang baik untuk menikah itu biasanya sampai kekurangan makeup artis. Yang tukang tata rias pada saat itu kita bilangnya bukan makeup artis yang bisa menata. Ini memang dibutuhkan. Apalagi setiap tahun nanti rencananya untuk promosi wisata karnaval yang ada di Kota Malang akan dilaksanakan. Itu peluang usaha yang bisa Ibu tangkap pada saat itu nantinya. Untuk itu saya minta kepada Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan pelatihan, tolong sungguh-sungguh, tolong serius, karena perlu kami sampaikan yang mendaftar di kami itu ratusan, Bu. Yang untuk makeup artist ini ratusan. Tetapi kita seleksi menjadi 47 orang. Yang lainnya masih menunggu tahun depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian bisa selangkah lebih maju, bisa nanti mempraktekkan apa yang menjadi hasil belajar pada pagi hari ini. Kami lanjutkan. Dalam pelatihan ini akan diberikan materi dan teknik make up berbagai jenis, mulai dari make up dasar, make up panggung maupun kreatif. Pelatihan ini dianggap penting karena peluang pasarnya terbuka lebar seperti yang saya sampaikan tadi. Berharap dengan bekal keterampilan yang dipelajari dalam pelatihan ini, kami mengharapkan bahwa peserta bisa membuka lapangan usaha baru di lingkungannya masing-masing. Dengan membuka usaha baru ini bisa jadi membutuhkan karyawan baru, dan itu tentu saja akan membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kota Malang. Khusus berkaitan dengan perizinan Ibu sekalian, kami yang ada di Dinas Nakar PMP TSP sekarang punya mall pelayanan publik yang ada di Ramayana lantai 3. Untuk ibu-ibu nanti yang ingin membuat usaha, Bu Titi, saya akan membantu dan tidak ada biaya apapun. Jadi ibu nanti, Pak, lewat Bu Titi bisa, lewat tulis bisa, atau langsung ke saya bisa. Pak, saya ikut pelatihan kemarin di Maxwa, pelatihan semua. Saya sekarang mau membuat usaha, tolong dibantu Pak untuk perizinan. Saya bantu hari itu juga. Perizinan saya keluarkan hari itu juga. Jadi ibu jangan khawatir, nanti prosesnya perizinan nanti lambat dan sebagainya. Tidak, kami sekarang semua perizinan sudah berbasis online. Nanti kalau tidak paham, ibu-ibu sekalian ke Ramayana, mampir ke lantai 3, ada kantor saya di sana, namanya Mall Pelayanan Publik. Dan insya Allah nanti bulan Desember besok akan di-launching oleh Bapak Presiden. Jadi nanti bisa untuk masyarakat bahwa untuk perizinan panjenengan tidak usah berbelit-belit, tidak usah nanti datang ke blok office yang ada di Kota Kandang, sambil berbelanja, begitu sekalian dalam masyarakat bisa mengurus perizinannya yang ada di Kota Malang. Demikian hal yang bisa sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho Allah SWT dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 21 November acara pelatihan tata kecantikan makeup artis secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kegiatannya. Semoga acara ini bisa meningkatkan keterampilan dan kreativitas peserta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembukaan acara pelatihan make-up artis ini, ditandai dengan pengalungan tanda peserta dan pemberian peralatan pelatihan dari Kepala Disnaker PMP TSP kepada peserta pelatihan.
Pelatihan makeup artis ini akan berlangsung selama 6 hari, yakni mulai Senin tanggal 21 November hingga hari Sabtu tanggal 26 November mendatang. Pagi, semangat pagi. Maju. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dan juga Ibu Kepala Dinas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan pelatihan MUA makeup artist yang dilaksanakan 5 hari sama 1 hari untuk uji kompetensi. Alhamdulillah diikuti 47 orang, ada 2 orang yang saya tadi yang difabel ya. Jadi yang saya satu tadi difabel tidak bisa jalan, satu lagi penglihatannya memang agak kurang. Tapi mereka punya kemampuan dan ini kita akomodir bahwa memang untuk pelatihan ini kita tidak berbeda. Semuanya punya kemampuan di sini akan kita latih. Harapan kami saya sampaikan tadi bahwa untuk bisa membuka lapangan kerja dan tentunya minimal mereka punya pekerjaan yang setelah nanti lulus dari pelatihan ini bisa membuka lapangan kerja untuk dirinya sendiri, syukur-syukur bisa untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan kami nanti berharap bahwa pelatihan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, hasilnya maksimal, dan nanti akan terus kita monitor dari alumni kita yang melaksanakan pelatihan sekarang ini akan kita monitor sejauh mana perkembangan mereka nanti di lapangan, dan ini akan kita laporkan ke pimpinan berkaitan dengan hasil-hasil pelatihan kita pada hari ini. Yang pertama harus punya semangat untuk bisa pelatih dengan baik. Terus kedua jangan pesimis, harus optimis. Saya sampaikan tadi kita kasih contoh bahwa banyak dulu makeup artis yang terkenal dulunya juga tidak bisa. Makanya harus bisa berinovasi, mempunyai kemampuan untuk bisa promosi melalui media sosial sehingga nanti lebih terkenal di masyarakat, dan tentunya saya harapkan kalau sudah terkenal jangan berhenti membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan tentunya menularkan ilmunya kepada orang lain. Itu akan Sementara itu, setelah pembukaan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pelatihan dari LKP Amelia Malang. Kita tepuk tangan sama-sama. Kita harus sukses. Ayo silakan yang sebelah kanan ditabuk pelan. Ayo, kamu harus sukses. Ayo, biar bangun. Ya, sukses. Itu bersama itu. Nah, kebalikannya, tabuk yang kiri ditabuk. Kamu juga harus sukses. Nah, ya, sepakat? Pada pagi hari ini kita akan sama-sama meningkatkan skill. Hari ini skill adalah rajanya modal. Ya, sudah zamannya keterampilan yang diutamakan. Kita tidak perlu lagi untuk bersusah-susah karena sudah disediakan banyak sekali skill di internet juga ada, ya. Kalau mau tiap hari kuliah lewat TikTok juga bisa, ya. Setuju? Baik. Untuk itu kita bisa mulai kenalan dulu, ya. Mungkin teman-teman ketemu saya di jalan, barangkali nanti bisa menyapa, ya. Nama saya siapa? Ya, saya kebetulan ya selalu diberi materi untuk membawakan motivasi dan kewirausahaan. Kalau menurut saya ya, sukses bisa membangun kampus sendiri 3 lantai. Ya, kalau dirupiahkan ya sekitar 2-3 M, walaupun hanya buka kursus. Ya, jadi Anda semua berkesempatan yang sama. Ya, memang tidak mudah ya untuk masuk ke dunia bisnis. Pasti butuh waktu, ya, butuh semangat. Ya, untuk ini saya ingin lihat siapa yang mau sukses. Ya. Kalau Anda gagal, itu sebetulnya adalah pembelajaran, ya. Kalau Anda jatuh waktu latihan jalan dan Anda tidak mau lagi latihan jalan, sampai hari ini Anda akan digendong terus,
ya, tapi Anda bangkit, berlatih, dan akhirnya bisa lari. Ya, jadi gagal itu adalah belajar. Ya, jadi kalau Anda menerima kegagalan itu malah senang. Kalau perlu dikulak, dihabisin semua masalah di dunia ini, sehingga lengkaplah ilmu Anda. Setuju? Sepakat? Setuju. Setelah Anda memiliki skill apa yang akan Anda lakukan ini, belajar apa? Make up artis. Dahsyat ini ya, artis yang di make up ini ya. Singkat muah gitu ya. Maka nanti Anda akan memilih mau kerja atau mau langsung berbisnis. Nah, rencananya mau apa, Mbak? Mbak siapa ini? Mbak Indah mau apa setelah selesai pelatihan ini? Bekerja. Ada yang mau langsung berbisnis? Coba angkat tangan. Nah, bisnis ya, berbisnis sendiri. Memang proses bisa diawali dengan bekerja di salon MUA supaya kita bisa menguasai semua kebutuhan orang bisnis MUA itu seperti apa. Ya, tidak usah berlama-lama. Kalau sudah ilmunya didapat semua, maka kita mantap melangkah untuk bisnis sendiri. Hari ini bisnis tidak perlu harus punya tempat, tidak perlu harus punya modal uang. Ya. Hari ini kita bisa bisnis dengan mudah, berpromosi gratis lewat media sosial. Ada yang sudah pernah bisnis online, jualan online? Nah, itu sudah banyak. Ya. Sehingga tidak perlu lagi beralasan bahwasanya belum punya modal, karena modalnya ya skill ini, keterampilan yang nanti selama 6 hari Anda dididik di sini untuk meningkatkan diri, jadi entrepreneur. Nah, ini saya dibawa misi kewirausahaan. Apa yang terbayang di benak saudara pengusaha itu? Kaya raya gitu ya. Kalau mau beli barang mewah mudah begitu ya. Terus apa lagi? Waktu bebas. Ya. Bangun tidur siang, malam, tidak ada yang melarang. Ya. Memang benar. Entrepreneurship yang kewirausahaan hari ini merupakan satu jalan menuju kebebasan finansial maupun kebebasan waktu. Kalau Anda dilahirkan seorang yang kaya raya, Anda sudah langsung dapat warisan, langsung sukses. Tapi kalau yang belum, mari kita berjuang sama-sama untuk menjadi pengusaha yang berhasil. Bagaimana caranya? Berikan mimpian yang setinggi-tingginya. Apa? Mimpi Anda pengen punya rumah, ya, digambar kalau perlu ya, tertulis, dan harus menarik mimpi, jangan yang ecek-ecek, ya. Karena setiap hari impian ini akan kita lihat. Kalau perlu ditaruh di depan pembaringan. Bangun tidur langsung kelihatan mobil yang diimpikan. Dan seolah-olah itu sudah terjadi. Seolah-olah sudah terjadi. Bisa ya? Bayangkan seolah-olah sudah terjadi. Maka kekuatan pikiran akan kita rasakan, ya.
sehari-hari kita akan bersemangat karena melihat tujuan dari hidup kita. Mimpinya apa, Mbak? Mimpinya apa? Jadi pengusaha itu masih kurang konkret ya. Pengusaha muah ya, pengusaha salon kecantikan ya, yang mempunyai 5 cabang atau 10 cabang ya. Karena itu caranya diatur bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya ya ini, belajar dulu skillnya. Anda cukup hanya 6 hari ini sudah profesional? Belum ya. Jadi Anda tentukan habis ini browsing di internet, belajar terus ya, melihat semua yang berbau muah ya. Main juga ke salon-salon yang rame ya. Kumpul juga dengan teman-teman yang ya, kalau perlu yang sama, yang sedang merintis muah ya. Sehingga setiap hari banyak waktu produktif Anda menuju ke tujuan yang semakin mendekati ya. Maksudnya setiap hari Anda akan gelombang pikiran ya, atmosfernya itu akan menuju ke satu titik. Jangka menengahnya Anda bisa memulai dengan sendiri, bisnis sendiri. Bisa bisnis sendiri ya. Kalau muah ini kan gampang, tinggal bawa peralatan make up, datanglah ke teman-teman, handai taulan ya, relasi ya. Terutama kalau masih belajar, ini di lingkungan yang dikenal saja. Make up yang mau ke mantan dia, Pak, saya make up. Berapa saya harus bayar? Sudah, seikhlasnya saja, gitu ya. Terserah mau kasih monggo, tidak apa-apa. Biasanya ngasihnya malah lebih gitu ya. Ya, untuk ganti apa itu, pensil alis yang berkurang sedikit ya. Terus Anda lakukan dengan tujuan Anda berpromosi diri, juga meningkatkan skill ya kan. Itu biasa nanti akan terjadi diolok-olok ya, kok begini, kok begitu. Apa setelah diolok-olok Anda mundur? Gagal bangun sampai ribuan kali. Karena memang ini harus dihabisin, ilmunya ini harus dihabisin ya. Yang Maha Tahu Tuhan Yang Maha Esa. Ini harus saya upgrade sampai ratusan kali. Kita nikmati saja. Karena ini bisnis awal itu jangan ditarget oleh uang ya. Uang nanti ngikuti ya. Tujuannya adalah niatnya manfaat. Karena tujuan akhir Anda itu kan ingin bahagia ya. Anda bahagia memberi atau diberi? Memberi. Nah, memberi. Sepakat? Setuju. Kalau diberi nelongso lama-lama ya. Ya kan? Kalau memberi kan ada rasa bunga di hati. Nah, sekarang Anda sudah punya skill muah ya. Yang kalau orang dipupur-pupuri, dikasih make up itu setelah selesai pasti akan berterima kasih. Cukup dengan berbuat seperti itu, Anda bisa berbunga-bunga di mana-mana, ya kan? Anda senang setiap kali bisa membantu, senang, Belum tentu loh uangnya banyak bisa senang tiap saat, ya. Jadi motivasi awal Anda adalah bermanfaat sambil skillnya bertambah ya. Rezeki itu adalah mengikuti kapasitas manusia orangnya. Semakin hari Anda semakin menanam. Yang sudah pernah di make up gratis 10 orang dengan yang 100 orang, kira-kira lebih berkaya mana? 100
100 lebih banyak. Ya, lebih banyak. Semakin kita banyak membantu, tanaman kita itu sudah di mana-mana. Ya, wallahu alam, semuanya itu karena nilai ta'ala. Ya, kalau sudah masanya datang, kita akan diberi kemudahan, diberi kesuksesan. Ya, sehingga setelah Anda sendiri datang, tidak perlu pakai staf ya, sudah punya jaringan yang luas, sudah dikenal, banyak orang yang sudah pernah dibantu. Akhirnya semuanya itu akan kembali pada kita. Akan banyak orderan, referensi, dibantu orang kebalikannya ya, dikasih job. Itu karena tanaman kita. Kalau nggak pernah menanam, tahu-tahu dapat hasilnya, itu namanya apa? Mencuri ya. Nggak pernah nanam jambu, tahu-tahu petik hasilnya, itu kan mencuri. Tapi kita nanam ya, dengan cara mendatangi home care. Sekarang ini ada fasilitas home care, jadi kita mendatangi ke rumah. Kita tidak boleh kalah dengan fasilitas-fasilitas yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi Gojek dan seterusnya. Kelebihannya kita adalah melayani dengan bersahabat, yang banyak senyum. Coba senyum di sebelah kanannya, senyum di sebelah kirinya. Coba saya ingin lihat. Coba. Pagi. Nah, menghadap ke sana. Pagi. Latihan rahangnya dibuka ya, lebar-lebar ya. Karena pelayanan yang bersahabat itu mengalahkan segalanya. Ya, segmen itu penting ya. Jadi kita menentukan di mana pangsa pasar kita. Media sosial tadi, di mana harus disiplin. Instagram terus di situ. Foto-foto diupload di situ ya. Layanan yang baik dan nilai jual. Jadi layanan itu banyak ya. Layanan itu banyak ya, termasuk setelahnya. Misalkan kurang baik, kesini lagi Bu. Misalkan ada yang kurang berkenan, kita boleh ya selalu menanyakan kekurangan kita ya, supaya dapat feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat yel kita tadi? Mohon maaf ada koreksi ya. Tadi yang terakhir itu saya bisa, yakin bisa, pasti bisa, kompeten, yes ya. Jadi yang kurang ada tadi kata-kata kompeten. Karena kita selama 1 minggu ini sampai hari akhir nanti di hari Sabtu kita akan melakukan uji kompetensi. Jadi mbak-mbak di sini semuanya, adik-adik di sini semuanya akan melakukan proses pembelajaran selama 6 hari, 5 hari kita praktek, kemudian di hari Sabtu adalah ujian. Uji kompetensi itulah yang akan melegalitaskan profesi penjenengan semua ya. Jadi sekarang menjadi seorang MOA itu ada kompetensinya ya, tidak hanya sekedar mirsani di YouTube ya. Kalaupun ini adalah yang hadir di sini adalah bersyukur sekali diberi fasilitas untuk bisa mengikuti uji kompetensi gratis ya, tapi akan ada uji kompetensi lain yang akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Nanti bisa penjenengan ikut, misalnya pengen nambah lagi, sampai levelnya naik lagi bisa ya. Saya perkenalkan diri ya, saya adalah Ibu Lis Herdiana atau lebih akrab dipanggil Bu Ana ya. Saya dari AKP Amelia yang berdomisili di Jalan Soekarno-Hatta, Perum Kriya Santa, Blok B 112. Jadi mungkin ada yang sudah pernah pirso, ada yang sudah pernah kenal. Dan inilah ada tim-tim kita semuanya di sini. Ada Bu Amelia Ayu Paramita. Tepuk tangan. Sebagai instruktur nanti saya instruktur, Bu Amelia Ayu Paramita sebagai instruktur, lebih akrabnya dipanggil Bu Amel. Kemudian ada Mbak Mira Pratiwi, ya. Mbak Mira Pratiwi juga sebagai instruktur nanti selama pembelajaran.
Kemudian ada Mbak Imaniar. Mbak Imaniar sebagai instruktur juga. Dan nanti ada Mbak Lilis. Mbak Lilis, iya. Kemudian ada Mbak Vivi dari Ines Kosmetik. Ya, kami nanti yang akan menemani dan berbagi ilmu dengan mbak-mbak dan adik-adik sekalian di sini ya, selama 1 minggu kita saling sharing, berbagi ilmu tentang apa? Make up artis semua. Saya harapkan nanti selama pembelajaran ini sampai selesai, jangan berhenti sampai di situ. Jadilah MUA yang handal, jadilah MUA yang menguasai segala bidang yang keterkaitannya dengan tata rias. Ya, tata rias itu dari ujung ini sampai ke bawah. Kalau sudah bisa menguasai itu semuanya, insya Allah penjenengan akan buka apapun, mau itu spa, mau itu hairdo, mau itu, kita akan bisa melayani semaksimal mungkin. Kan nggak mungkin kalau nanti ada customer datang ke rumah atau penjenengan datang ke tempat customer sudah di make up cantik, ternyata ngejakan rambutnya nggak bisa. Kita kan nggak tahu, kadang-kadang di tempat itu tolong mau disambungin sekalian, tolong ya dibuatin apa itu hairdo, atau tolong dijilbabin yang bagus. Saya nggak bisa Bu, saya harus manggil teman lagi, kan nggak mungkin begitu. Ya, jadi apapun yang penjenengan pelajari, baik itu dari YouTube, baik itu secara formal, teruskan, jangan hanya berhenti sampai di sini. Ya, seperti tadi yang dimulai Pak Yudi, kita tidak boleh hanya sekedar belajar dari satu materi. Jadi ATM. Tadi ngerti ATM? Apa? Ya? A-nya apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Tapi kalau kita meniru, kalau kita mengamati, dan kita memodifikasi, kita tidak usah menjelek-jelekan. Jadi kalau punya saya lebih bagus. Ya, kalau saya hasilnya pasti lebih bagus dari dia. Kalau saya make up nanti pasti lebih bagus dari dia. Saya sudah bermuat, saya sudah bersertifikat kompeten. Jangan ada yang seperti itu. Mengerti gak? Dunia usaha, dunia jasa seperti yang kita tekuni ini adalah dunia jasa yang penuh dengan kompetisi. Ya, kalau ada teman atau tetangga, teman dekat, saudara yang profesinya sama, itu sebagai apa? Bukan sebagai kompetitor, tapi sebagai apa? Sebagai mitra kerja. Jadi kalau penjenengan di sini, aku jadi mual, sahabatku juga mual. Oh dia lebih jelek, dia kalau bikin alis nggak bagus, dia kalau bikin lipstiknya nggak bagus, kalau bikin shading gini-gini. Tidak boleh seperti itu. Pasti setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Insya Allah apa yang kita miliki, apa yang dimiliki orang lain akan bisa saling mengisi dan melengkapi. Jadi tidak ada yang namanya salon, perias, MUA atau apa ya yang seprofesi dengan kita, itu adalah yang paling baik. Baik itu, bagus itu, bagaimana kita melayani customer dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar apa? Sekedar labelitas, sekedar oh ini aku sudah kursus, aku sudah lengkap kursusnya, pasti aku lebih pintar. Tidak. Saya terjun ke dunia tata rias sudah lebih dari 25 tahun. Sudah merasakan asam garamnya bagaimana menjadi perias yang tidak punya apa-apa. Kalau adik-adik sekalian masih bisa melihat dari YouTube, bisa kita belajar dulu. Belajar menggali itu dengan mereka-mereka yang sudah senior. Dulu tidak ada pendidikan seperti sekarang. Ya, bersikulah adik-adik ibu-ibu sekalian di sini bisa memperoleh pendidikan yang berkompetensi seperti sekarang. Kelebihan pada wajahnya diri sendiri sudah bisa apa belum? Kok belum bisa melihat kekurangan dan kelebihan wajah sendiri sudah mau make upin orang? Iya. Jadi amati dulu wajah saya original, bersihkan dulu total, lihat ya kaca. Oh alisku ini tinggi sebelah, oh mataku ini sebelahnya kecil, sebelahnya kecil. Nah itu belajarnya adalah wajahnya sendiri dulu. Saya dulu kalau punya murid gitu, kalau kamu belum ahli merias wajah kamu sendiri, jangan merias orang.
Kalau kulit normal, ciri-cirinya bagaimana? Ada yang sudah tahu? Kulit normal itu pori-porinya tidak membesar, terus kemudian tidak kelihatan minyaknya di daerah T. Tahu daerah T ya? Ya, normal, dipegang itu kenyal, ya, dipegang itu kenyal. Nah itu adalah kulit normal. Dan jangan lupa bahwasannya kalau penjenengan misalnya mau make upin ibu-ibu yang sudah menopause, ibu-ibu yang sudah usianya lanjut, ya, kulitnya pasti akan lebih terlihat kering, ya, lebih terlihat kering. Jangan terus langsung diaduk asik foundation plok gitu. Selesainya dia tambah lebih kering. Ya, ada triknya bagaimana merias orang-orang yang sudah lansia. Itu namanya nanti adalah namanya make up geriatri, make up khusus untuk tua. Kalau kita sudah mengenali jenis kulit, kita mengenal bentuk wajahnya. Bentuk wajah bagaimana? Bulat, oval, lonjong, segitiga, ya. Nah, pertama belajarnya adalah wajahnya diri sendiri, wajahnya sendiri yang dipelajari. Bagaimana sih bentuk wajah saya ini? Wajah saya ini bulat apa persegi atau oval gitu. Semua tujuan daripada bermakeup adalah apa? Membuat wajah mendekati sempurna. Sempurna itu yang bagaimana? Sempurna adalah yang bentuknya oval, ya, bentuknya oval. Bagaimana tanpa oval? Nah, itulah nanti kita akan belajar. Nah, kalau tanpa oval ini bisa jarak antara garis rambut ke alis sama dengan jarak alis ke ujung hidung dan jarak antara ujung ke dagu sama. Ya, jadi wajah kita ini kayak dibagi 3 gitu. Garis rambut ke alis, kemudian dari alis ke ujung hidung ke dagu. Jadi tolak ukur wajah itu normal adalah wajah ini dibagi 3 bagian. Ya, itu adalah bentuknya bagaimana. Nah, kalau sudah dagunya agak pendek, jarak dari alis ke hidung juga pendek, nah itu ada lagi. Sekarang kalau sudah melihat tadi dari awal apa? Kemudian bentuk wajah, dari jenis kulit, kemudian bentuk wajah, sekarang warna kulit. Ya, warna kulit ini yang akan nanti menentukan bagaimana penjual harus memberi dasar pada wajah. Ya, nah biasanya di tata rias memang banyak yang atau itu merias mata yang paling sulit. Kalau pasang blush on, pasang lipstick masih bisa, tetapi memang eyeshadow yang paling sulit, ya. Kemudian mata yang dalam, maksudnya mata yang dalam itu mata yang cekung, ya. Kemudian mata yang cembung. Mata yang cembung itu biasanya bola matanya lebih kelihatan besar, kemudian kelopak matanya, garis matanya juga lebih besar, ya. Kalau bentuk dagunya ada yang kotak, ada yang panjang, ada yang dagunya sempit, menyusut dan menonjol. Nah, ini nanti bagaimana kita sebagai umat bisa menjadikan yang kecil menjadi lebih sempurna, yang bibirnya tebal atau atas tebal, bawah kecil atau sebaliknya bisa mendekati sempurna. Jangan semua dirias seperti Barbie semua, ya. Ujung hidungnya yang bulat dan hidung elang itu yang jangkauan itu. Kalau hidung yang paling mancung lagi seperti orang Turki, orang itu. Jadi kalau bikin alis itu bukan dari ujung sini sampai ke belakang tebal semua, enggak kan? Ya. Dan sekarang trennya semua alis dibikin jadi alis Korea semua. Kita kan orang Asia, kita kan orang Indonesia, bukan orang Korea. Ya, tapi karena tren, nanti kalau nggak dibikin kayak gitu nggak laku Bu MUA-nya, gitu jawabannya. Terus dibikin alisnya alis Korea semua, boleh asalkan sesuai dengan bentuk wajah. Alis Korea yang kayak bulu ulat itu kalau diterapkan pada orang yang matanya sempit nanti biasa habis tuh matanya. Kita mau masak eyeshadow di mana? Wajahnya jadi penuh dengan alis, ya kan? Banyak nggak menu yang seperti itu? Iya kan? Banyak kan?
kalau kita datang ke hajatan, kalau kita lihat ada acara-acara formal atau lihat ini, apalagi kalau acara pengantin ya, undangan pengantin, pasti kita melihatnya sambil ngoreksi wajah orang ini, oh ya kok jadi aneh gitu. Kadang ketemu teman kita, kamu kok jadi aneh sih? Apa aja yang berubah ini? Oh aneh sih, dibikin kayak ulat bulu gitu ya. Oh dia tebel dari depan gitu. Jadi kita harus menyesuaikan bentuk wajah, harus menyesuaikan kita hadir di acara apa. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita harus bisa menyesuaikan sebagai wanita yang berpenampilan menarik. Menarik itu tidak berarti harus cantik, ya, menarik. Menarik itu bagaimana serasi berbusana, bagaimana serasi dengan make upnya, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti sudah bagus make upnya, dandan rambutnya atau hijabnya ya yang tidak sesuai, ya. Nah jangan sampai seperti itu. Kita menimba ilmu selama 6 hari, nanti tampilannya sudah beda. Biasanya hari ketiga, hari keempatnya sudah beda. Sudah bisa masang alisnya sama, sudah bisa pasang lipstiknya atas bawah sama, pakai bajunya apa warnanya sudah menyesuaikan. Itu minimal yang bisa didapat di saat pembelajarannya. Pasti ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ilmunya nggak masuk kan? Iya kan? Iya. Hari ini kalian akan berlatih nanti bagaimana bermake up sehari-hari. Ya. Kemudian bagaimana bermake up korektif. Apa artinya korektif? Korektif itu melakukan shading dan tinting. Tahu tinting? Tinting itu menonjolkan daerah-daerah yang cekung. Kalau shading itu memberi apa? Memberi bayangan, memberi garis yang menonjolkan yang terang. Ya, jadi menutup seperti hidung ini bikinnya shading. Misalnya ada terlalu terlalu menonjol lagi atau terlalu cekung, nah kita namanya tinting. Tinting itu menonjolkan, diberi warna yang terang. Ya, teknik-teknik bagaimana dasar merias wajah. Itulah nanti akan kita pelajari. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Make up apa aja diri sendiri, make up diri sendiri, make up sehari-hari, make up korektif, make up panggung. Oh, berarti kalau yang untuk yang weddingnya enggak? Oh enggak, kan aku beda-beda ya. beda. Kalau wedding ya beda, banyak bukan. Oh, iya. Itu adalah ada panduannya. MOA itu Yang dibahas materi untuk selama 6 hari adalah materi untuk MOA. Kalau wedding dasarnya beda lagi. Kalau sudah mau belajar wedding bukan cuma 6 hari, iya kan? Kalau belajar make up wedding bukan cuma 6 hari. Kalau yang instan gitu memang yang mungkin penjenengan dapat info dari mana bisa belajar MOA, bisa belajar make up wedding yang hanya sehari 2 hari. Kita sebagai wanita, keterkaitan kita, hormonal kita, nah penjenengan punya siklus menstruasi 28 hari. Menjelang di saat-saat itu, kalau kita dalam kondisi tegang, kalau kita dalam kondisi stres, hormonal kita pasti meningkat. Tiba-tiba menjelang 1 minggu kurang sekian hari 3 hari kurang hari, tiba-tiba jerawat muncul. Yang sebelumnya pengantin itu tidak pernah berjerawat. Pengantin itu kulitnya normal-normal saja. Jadi itulah yang harus dipelajari. Pengantin selesai dirias kemudian ke dokter kulit itu banyak. Karena apa? Alergi. Iya kan? Langsung penjenengan membuat make up pengantin dengan teknik yang sudah, tapi tidak mendiagnosa. Kulitnya ini kombinasi punya alergi apa? Nah, itulah yang harus dipelajari kalau mau make up wedding. Ya, kenangan seumur hidup, dia sekali akan mengingat terus. Saya dulu di make up ini hasilnya begini, bagus riasannya, tapi saya selesainya begini. Memorinya akan ada seumur hidup dia. Terus dia akan ngomong ke orang lain, jangan make up sama itu. Ya, begitu ya. Nah, ini adalah dasar penjenengan dulu. Nanti 6 hari ini memang, makanya saya tadi bilang kembangkan terus. Kalau mau belajar itu lagi, tambah lagi. Mau di lembaga kursus, mau di mana silakan. Bermake up ya, mau bermake up baik itu untuk make up diri sendiri ataupun kita lebih untuk make up klien, itu kita tidak lupa untuk menjaga kebersihan area wajah ya, karena kita mau bekerja
Sama seperti kalau kita memasak, kita harus siapkan bawangnya dulu, berambangnya dulu kan begitu. Jadi pada saat kita mau bermake up ataupun make upin orang, make upin klien kita, maka kita harus membersihkan area kerja kita, menata apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan. Ya. Kalau tadi Ibu Ana sudah menerangkan bagaimana sih cara kita istilahnya mendiagnos kulit wajah, mendiagnos orang. Pada saat kita, misalkan saya bertemu dengan mbak-mbak ataupun ibu-ibu di sini, mbaknya namanya siapa? Mbak Putri itu. Pada saat kita bertemu dengan orang ataupun dengan klien, pasti kan kita menatap wajahnya. Tapi kan istilahnya kita di sini bisa langsung mendiagnosis, oh tipe orang ini wajahnya oval kah, kotak kah, ya, atau bulat. Kan tidak mungkin kita memegang, kok kelihatannya bulat ya mbak wajahnya, tidak seperti itu, ya. Jadi kita bisa memperkirakan apakah tipe wajah orang ini bulat, kotak, dan sebagainya. Kemudian hidungnya bagaimana, kemudian bentuk matanya bagaimana, bentuk bibirnya bagaimana, sehingga pada saat kita akan membuat ataupun kita make upin orang tersebut, kita sudah punya bayangan. Tentunya di sini juga disesuaikan dengan tema. Nah, temanya misalkan, Mbak saya mau make up wisuda, berarti make up wisuda berbeda dengan make up pengantin. Mbak saya mau datang ke acara hanya untuk sebagai tamu undangan, istilahnya, atau saya mau make up untuk bekerja sehari-hari, berarti itu beda, ya. Mulai dari bagaimana kita memberikan warna-warna aplikatif. Tidak mungkin kan kalau misalkan kita siang hari kita memakai warna yang mencolok, biru tua, hijau tua, ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi kita dalam bermake up kita harus menyesuaikan dengan tema, dengan kegiatan yang akan kita lakukan ataupun klien kita lakukan. Sehingga di sini perlu kita tahu bermacam-macam gradasi warna, ya. Bermacam-macam gradasi warna, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Meskipun kita tahu warna itu ya magiku hibinium, tapi bagaimana kita mencampurkan atau madu padankan warna tersebut, baik itu mata, warna mata, kemudian lipstick, blush on, dan nanti penampilan secara asli, ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, sebelum kita make upin orang itu kita harus bisa atau kita harus mengenali wajah kita masing-masing dulu, make up ke diri kita masing-masing dulu. Kalau kita sudah menguasai make up ke diri kita, baru kita paling enggak sudah punya bekal ya untuk make up ke kliennya atau calon kliennya nanti, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya nih saya butuh satu orang model. Kira-kira saya boleh dibantu panitia, dari panitia atau dari peserta nih? Teman-teman, sebelumnya kita mulai, kita tuh harus tahu dulu ya bentuk wajah kita, kondisi kulit kita, kemudian apa aja yang harus kita siapin, begitu ya. Nah, untuk memulainya, kita siapin dulu propertinya. Seperti di sini saya sudah menyiapkan kuas dan juga puff. Lalu kemudian ada bahan make upnya. Bahan make up itu mulai dari foundation, bedak, dan teman-temannya ya. Lalu kemudian setelah alat-alatnya ini, alat dan bahannya sudah lengkap, kemudian perlu perhatikan lagi adalah kondisi kulitnya. Kalau menurut saya kondisi kulit Ibu Eri ini sedikit berminyak, betul ya. Nah, ini kenapa berminyak? Karena ini bisa kita lihat dari ciri-ciri kulit. Untuk mengetahui jenis kulit itu kita harus menghafal ciri-ciri kulit ya. Kayaknya ini di modulnya sudah ada. Jadi teman-teman setelah dari sini nanti jangan bosan-bosan atau harus mempelajari modulnya. Peserta juga dapat mempraktekkan make up wajah dengan pemandu dari Ines Kosmetik. Caranya seperti ini ya. Ini kita juga ada attitude ya yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah mulai dari memegang kapas. Nah, ini biasanya kalau teman-teman bersihin muka sembuaran. Nah, ini mengarah ke samping luar mengikuti pertumbuhan anak rambut sehingga tidak menyebabkan pelebaran pori-pori dan juga tidak menyebabkan penyumbatan pori-pori oleh sisa-sisa cleanser. Nah, tanya banyak komplainnya seperti ini, udah rajin pembersihan wajah tapi kok masuk komedoan aja ya, seperti itu. Nah, itu biasanya karena cara pengangkatannya yang kurang sempurna, tepat. Iya. Jadi arahnya adalah ke samping bawah itu. Penting, dan penggunaannya itu setelah pelembab atau
tahu dia bisa menggantikan peran dari pelembab itu sendiri. Simon Alfredo melaporkan.